Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 sesi kami 1 akan mempresentasikan hasil praktikum modul keempat Sistem Informasi Manajemen, yaitu hosting dan aplikasi Android. Yang pertama, latar belakang. Jadi dalam praktikum ini membahas tentang suatu sistem hosting dan aplikasi Android untuk peminjaman buku di perpustakaan, di mana hal ini digunakan untuk mengetahui bagian-bagian ada pada sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan. Hal ini juga dapat digunakan untuk memudahkan kita dalam membuat suatu web dan memudahkan untuk mendesain web tersebut. Selanjutnya langsung saja kita langkah-langkah. Nah, jadi di sini langkah-langkah pengerjaannya. Jadi gambaran studi kasusnya terlebih dahulu. Seorang petugas perpustakaan yang kelelahan akibat mendata setiap mahasiswa yang meminjam buku dengan cara manual. Hal ini dinilai oleh petugas perpustakaan kurang tepat karena membuang-buang waktu dan sering terjadi kesalahan dalam input data. Karenanya, sebuah perpustakaan kampus melakukan pembaharuan sistem untuk memperoleh informasi data peminjaman buku oleh mahasiswa setiap bulan dengan sistem basis data agar informasi yang dapat lebih cepat, efisien, efektif, dan akurat. Agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang, web tersebut harus di-online-kan terlebih dahulu serta membuat versi aplikasi Android dan web tersebut. Yang pertama, untuk hosting, yaitu aktifkan SAM, Page, dan MySQL. Terus yang kedua, buat folder dengan nama sesuai nama pada database htdocs dan buat folder gambar di dalam folder tersebut. Yang ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost lalu di backup dengan klik export lalu go. Yang keempat, buka halaman web hosting pada www.ultimate-free-hosting. Yang kelima, pilih login lalu new registration. Yang keenam, isi data-data yang dibutuhkan pada hosting. Yang ketujuh, buka email untuk mendapatkan pemberitahuan lalu klik link yang terdapat pada email tersebut. Yang kedelapan, buka email yang masuk kembali. Terus lalu klik cPanel URL. Selanjutnya, isi username dan password sesuai data cPanel yang masuk di email lalu klik login. Yang ke-10, klik MySQL database. Yang ke-11, buat nama database disesuaikan dengan studi kasusnya. Yang ke-12, setelah membuat database maka akan muncul seperti ini, lalu klik admin. Yang ke-13, import data menggunakan salah satu cara, yaitu bisa diekspor, bisa di copy paste SQL dan drag drop. Terus yang ke-14, buka FileZilla. Terus yang ke-15, ada masukkan data-data yang didapatkan melalui email pada host, username dan password, lalu klik quick connect lalu OK. Yang ke-16, kembali ke menu hosting dan pilih open file manager. Yang ke-17, edit koneksi, lalu klik save. Yang ke-18, buka tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat, lalu isikan username dan password, lalu login. Jika berhasil, maka akan menampilkan hasil dari website yang sebelumnya kita buat. Terus yang 9, ada buka aplikasi appgeyser.com, lalu klik create app. Yang ke-20, ada klik website, terus copy paste website URL dan lalu save, lalu klik next. Selanjutnya buat nama aplikasi yang diinginkan. Di sini saya membuat nama aplikasi Blast Library Banjarmasin. Selanjutnya next, lalu ikuti langkah-langkahnya dan aplikasi sudah bisa di-download. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Saya Betty Rahmawati, NPM 19004. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 dan bab 5. Di bab 4 nanti ada hasil dan pembahasan output web online dan aplikasi Android pinjaman buku di perpustakaan. Yang pertama ada web online. Adapun printout hasil dari pembuatan web online sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan dengan link web http://peminjamanbuku.ultimatefreehost.in ada sebagai berikut. Yang pertama ini ada tampilan home.php, kemudian ada tampilan login.php, ada tampilan gagalnya, ada tampilan suksesnya, tampilan input buku, tampilan data buku, tampilan input kartu,
tampilan data kartu. Di sini ada tampilan input mahasiswa, ada tampilan data mahasiswa, ada tampilan input pegawai. Ke-12 ada tampilan data pegawai. Selanjutnya ada tampilan input perpustakaan, data perpustakaan, tampilan about, tampilan help, dan yang terakhir ada tampilan logout sendiri. Kemudian di aplikasi Android masih sama seperti di web tadi. Perbedaannya cuma ada di Android-nya, di tampilannya, karena di sini kan memakai Android, jadi tampilannya ini seperti ini, menunjukkan kalau ini tuh di HP Android, bukan di web tadi. Kalau di web tadi itu di laptop. Jadi tampilan kasarnya masih sama persis. Kemudian di analisis output, yang pertama ada analisis output tampilan home. Pada tampilan home menampilkan tampilan awal dari website yang dibuat. Apabila kita melakukan klik pada home, maka akan muncul tampilan selamat datang di sistem informasi peminjaman buku. Kemudian di analisis output tampilan login, pada tampilan login ini terdapat kolom username dan password dari mahasiswa untuk masuk ke sistem peminjaman buku. Mahasiswa melakukan login dengan menggunakan username dan password yang terdapat di data localhost. Apabila mengisi username dan password, mahasiswa bisa klik submit. Kemudian di analisa output perbedaan tampilan sukses dan gagal. Jadi pada tampilan sukses dan gagal ini sama-sama login menggunakan username dan password. Perbedaannya terdapat pada ketika klik submit. Pada tampilan gagal tidak berhasil login akan muncul login Anda tidak berhasil. Sedangkan pada tampilan sukses, apabila berhasil login, maka akan terdapat input dan data yang terdiri dari buku, kartu, mahasiswa, pegawai, dan perpustakaan. Kemudian di analisa output tampilan input buku. Pada tampilan input buku terdapat beberapa kolom yang harus melakukan proses input. Di antaranya adalah kolom nomor buku, NIK, judul buku, penerbit, tahun terbit, dan pengarang. Kemudian di analisa output tampilan data buku, diperoleh hasil data pada kolom input buku. Pada nomor buku 1, NIK 1121, judul buku pengetahuan bank teknik, terbitnya Gramedia dan tahunnya 2002 oleh pengarang Dewi. Dan pada nomor buku 2, NIK-nya 1122, judul bukunya manajemen lingkungan, penerbitnya Airlangga, tahun terbitnya 2000 oleh pengarang Surya. Kemudian dianalisa output tampilan input kartu. Dari tampilan input kartu terdapat beberapa kolom yang harus melakukan proses input data. Di antaranya adalah kolom nomor kartu, nomor perpustakaan, NIK, nama peminjam, tanggal, dan tanggal kembali. Kemudian dianalisa output tampilan data kartu ini diperoleh hasil data pada kolom input data. Nomor kartu TI02 ini terdapat nomor perpustakaan FT10, NIK-nya 122, nama peminjamnya Sugeng, tanggalnya Maret 2021, dan tanggal kembalinya 7 Maret 2021. Sedangkan pada nomor kartu TI7 terdapat nomor perpustakaan FTI NIK 1121, nama pinjamnya Ilham, tanggalnya 1 Maret, dan tanggal kembalinya 6 Maret 2021. Kemudian dianalisa output tampilan input mahasiswa, ini diantaranya ada kolom NPM, nomor perpustakaan, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, jurusan, dan nomor telepon mahasiswa. Kemudian pada output tampilan data mahasiswa ini terdapat pada NPM 19001 ini terdapat data nomor perpustakaan FTI, nama mahasiswanya Bella, alamat mahasiswanya Magetan, jurusan TI, dan nomor telepon mahasiswanya 081234248222. Sedangkan pada NPM 19002 ini terdapat data nomor perpustakaan FT10, nama mahasiswanya Nisania, alamat mahasiswanya Bojonegoro, jurusannya Tekim, dan nomor telepon mahasiswanya seperti tertera pada layar ini. Kemudian dianalisa output tampilan input pegawai ini ada kolom NIK, nama pegawai, nomor telepon pegawai. Kemudian di analisa output tampilan data pegawai ini ada nama pegawai. Pada NIK 1121 ini terdapat nama pegawai Betty dan nomor telepon pegawainya tertera pada ini. Sedangkan NIK 1122 ini ada nama pegawai Ilham dengan nomor telepon pegawainya seperti yang terlihat di layar. Kemudian di analisa output tampilan perpustakaan ini terdapat beberapa kolom yang harus melakukan proses input data. Di antaranya ada kolom nomor perpustakaan, dan alamat perpustakaan. Kemudian di analisa output tampilan data perpustakaan ini ada nomor perpustakaan FTI, nomor perpustakaan Perpus TI, dan alamat perpustakaan Surabaya, serta nomor perpustakaan FT10, nama perusahaan Perpus TI, dan alamat perpustakaan Surabaya. Kemudian di analisa output tampilan about ini menampilkan apabila kita melakukan klik pada klik about akan memunculkan tampilan perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur telah membuat
sistem informasi peminjaman buku untuk memudahkan pegawai dalam mengakses data sistem informasi peminjaman buku. Kemudian analisa output tampilan help ini akan muncul tampilan apabila pengunjung perpustakaan mengalami kendala, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kemudian analisa tampilan logout ini akan muncul tampilan terima kasih telah meminjam buku di perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur, selamat berkunjung kembali. Bab 5 yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya sendiri yang pertama, pada hasil pembuatan web online aplikasi Android ini terdapat 17 tampilan. Tampilan tersebut terdiri dari tampilan home, login, gagal login, sukses login, input buku, tampilan data buku, tampilan input kartu, data kartu, input mahasiswa, data mahasiswa, input pegawai, data pegawai, input perpustakaan, data perpustakaan, tampilan help, tampilan about, dan yang terakhir ada tampilan logout. Adapun kelebihan dan kekurangan dari software FileZilla dalam pembuatan sistem informasi peminjaman buku perpustakaan ini yaitu yang pertama ada kelebihannya mudah digunakan, cukup dengan mengisi alamat web, nama pengguna, kata kunci mendukung FTP, FTPS, dan SFTP, mendukung banyak platform sistem informasi, tersedia dalam berbagai bahasa, dapat mengupload FileZilla dalam format X, zip, RAR hingga 4 GB, dan kemudian kekurangan FileZilla sendiri yaitu tergantung dari besar kecilnya kapasitas file. Jika file berkapasitas besar akan memakan waktu. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya dengan dalam mengupload file seperlunya saja. Kemudian di kesimpulan yang ketiga, beberapa perbedaan di antara domain dan hosting yang terdapat dalam komponen pembuatan sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan. Perbedaan-perbedaan ini dapat dilihat dari fungsi, sifat, dan aspek dasar penggunaan lainnya sebagai berikut. Yang pertama dari aspek fungsinya, yang mendasar di antara domain dan hosting adalah fungsi. Jadi domain maupun hosting ini mempunyai fungsi yang sangat berbeda. Fungsi dasar hosting adalah menyimpan data dalam perangkat etika yang terkoneksi dari pusat penyimpanan etika, pusat penyimpanan lainnya di seluruh jaringan dunia. Sedangkan pada domain adalah memiliki fungsi dasar utama sebagai medianya untuk mempermudah akses penamaan suatu situs web yang akan mengerahkan pencari kepada alamat IP. Kemudian bentuk fisik. Perbedaan domain dan hosting juga mendasar berikutnya adalah melalui perbedaan bentuk atau rupa fisiknya. Hosting pada komputer ini adalah kelompok komponen perangkat keras maupun perangkat lunak seperti hard disk, prosesor, hard disk, dan bagian internal komputer lainnya. Bentuk hosting yang ada pada jaringan situs web akan terlihat jauh lebih besar, luas, dan tak kasat mata. Sedangkan berbeda dengan hosting, bentuk domain adalah berupa tulisan URL yang akan muncul ketika di setiap nama belakang setiap situs web. Domain ini nantinya akan memberikan membaca dan membawa arahan serta penunjuk jika suatu situs berada di bawah naungan entitas tertentu. Kemudian dari segi tugas dan kegunaannya bervariasi dengan bermacam-macam fitur, mulai dari fitur yang menampilkan gambar, video, dan ikon-ikon. Hosting juga bertugas untuk menjaga kestabilan koneksi selama situs web diakses oleh banyak pengguna tak terbatas secara online. Secara umum pula, domain mempunyai tugas serta kegunaan yang diperlukan user untuk dapat masuk mengakses serving hosting. Jadi user tidak akan dapat terhubung ke sebuah jaringan ruang penyimpanan data server tanpa adanya bantuan URL domain. Kemudian dari segi cara pengembangan domain dan hosting, develop mempunyai tugas yang berbeda jika menyangkut perbedaan hosting dan hosting domain akan sangat mempengaruhi kegunaan sebuah server hosting. Begitu saja dan sebaliknya, yaitu hosting akan membawa pengaruh pada domain. Pengaruh ini juga akan tergantung pada proses pengembangan server hosting dan domain yang digunakan. Kecepatan akses setiap hosting juga dipengaruhi oleh kapasitas ruang simpan yang disediakan, karena sebuah situs web akan ramai dikunjungi apabila mempunyai nama akhiran domain yang bagus, kapasitas routing yang besar. Kemudian, adapun saran dari modul 4 ini, yang pertama, sebaiknya penjelasan materi pada modul ini lebih rinci lagi agar mudah praktikkan dalam belajar. Yang kedua, sebaiknya disediakan aplikasi untuk beberapa komputer dengan versi yang berbeda. Dan yang terakhir, sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi pada modul dapat dipaparkan secara detail dan diberi gambar agar praktikan ini paham dan mudah mengerjakan studi kasus yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Android yang telah saya buat, yaitu aplikasi Android peminjaman buku di perpustakaan. Pertama kita buka aplikasinya. Nah, untuk buka aplikasinya pertama-tama kita ada tampilan awal, tampilan indeksnya. Habis itu kita lihat untuk ketampilan home. Di sini untuk tampilannya sama saja seperti di web. Coba kita untuk login.
Nah, di sini saya mencoba memasukkan untuk password yang salah, yaitu login Anda tidak berhasil, maka kita melakukan login kembali. Nah, di sini untuk login berhasil, maka di sini ada tampilan input, ada input dan data. Untuk input ada 5 entitas, buku, kartu mahasiswa, pegawai, perpustakaan, dan begitu juga untuk data. Nah, di sini sama saja untuk tampilan web seperti kemarin. Itu di sini untuk tampilan input buku. Terus ada, kita lihat tampilan kartu seperti ini adalah data buku, kartu, data kartu kita lihat kurang lebih sama seperti tampilan web kemarin. Nah, untuk pegawai kita input perpustakaan, perpustakaan, data perpustakaan, oke, sudah. Nah, selanjutnya jika sudah, maka logout. Nah, di sini ada tampilan terima kasih telah meminjam buku di perpustakaan Veteran Jawa Timur. Help. Oke. Di sini help tampilannya. Apabila pengunjung perpustakaan mengalami kendala, silakan hubungi nomor di bawah ini. Di sini, Keterangan Bab Perpustakaan Veteran Jawa Timur telah membuat sistem informasi peminjaman buku untuk memudahkan pegawai dalam mengakses data sistem peminjaman buku. Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi telah berhasil dibuat dalam memudahkan pegawai untuk mendata mahasiswa dalam peminjaman buku di perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur. Mungkin cukup sekian, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.